Ustadz, kirain yang itu. Assalamualaikum. Selamat malam. Shalom atas nama Tuhan Yesus. Waalaikumsalam Salam atas nama Tuhannya Yesus, Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi. Janganlah kamu merupakan Saya janganlah kamu agama. Iya, saya ingin Kami akan menjawab. Silakan bertanya. Kami bertiga di sini menjawab. pembentukan umat manusia dari tanah. Itu Tuhan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Roh itu sendiri, ya kan? Agar kenapa? Agar dia bisa menyatu berbaur dengan manusia. Agar manusia bisa melihat. Lantas bagaimana kondisi umatnya yang tidak bisa melihat? Tuhan Yesus bisa berjalan. Lantas bagaimana dengan umatnya yang tidak bisa berjalan? Saya tidak ingin mendengarkan. Karena seperti ini. Kalau memang Tuhan Yesus dalam hati, selalu ada dalam hati, kenapa dia harus menyamar? Tuhan sebenarnya kalau dia merasa memang Tuhan, dia itu pasti punya utusan. Kenapa dia harus susah-susah untuk menjadi manusia itu sendiri? Kenapa demikian? Ini bertanya menjawab sendiri gitu. Untuk para umat Kristen, saya bertanya. Terus, kenapa seorang raja kerajaan pun memiliki utusan? Kenapa Tuhan tidak? Seperti itu. Terus saya tidak ada peristiwa ketika Tuhan Yesus berteriak di kayu salib, Elohim, 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 lama sabachthani. Eloi, Ya Eloi. Tuhanku, ya Tuhanku. Iya, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Kenapa engkau meninggalkan aku? Saya tidak ingin jawaban pada zaman dahulu kala, pada proses. Saya tidak mau bertanya. Saya ingin jawaban yang singkat saja. Pada saat itu siapa dia? Dia Tuhan atau hamba Tuhan? Karena tidak mungkin Tuhan meneriaki Tuhan. Itu saja simpel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Saya pikir tadi warahmatullahi teman kita wabarakatuh. Kristen tadi. Oh, ini muslim tapi logatnya sangat menarik sekali, masya Allah. Iya. Ya itu tolong dijawab kawan kekristenan yang ada di live chatnya majelis Zoom lagi, majelis TikToknya Mujahidah yang kita favoritkan. Siapa di sini yang non muslim yang kita naikin, acungkan kaki? Benar, pertanyaan itu juga yang selalu saya tanyakan. Ketika Yesus mati di tiang salib, apakah dia firman? Karena kalau firman itu mati, maka terbantahkanlah firman itu kekal. Saya mau jawab, siapa itu? Khalid bin Walid. Aku jawab yang tadi unik. Jadi begini, soal penyaliban ya. Aku kira kurang adil kalau misalnya menembus dosa seluruh manusia yang sekarang ada ratusan juta di bumi, terus Yesus matinya cuma 3 hari. Aturan Yesus matinya ratusan juta tahun juga. Karena kalau cuma 3 hari yang ketebus berapa orang? 3 doang berarti. Sayang kalau kayak begitu kan. Nggak adil. Emangnya gitu. enggak? Emangnya ya emang begitu kok, kan banyak yang terpanggil sedikit yang dipilih. Gimana sih, Res? Ya, berarti cuma 3 dong. Orang 3 hari cukup berapa orang sih? Cukup nampung berapa orang? Enggak sedikit. Emang dibilang Masa sedikit. bayangin Banyak nih, yang terpanggil masa sedikit dosa yang dipilih. Masa dosa membunuh unik, Ustaz Naja? Masa dosa membunuh hanya dibuat mati cuma 3 hari? Nggak adil ini untuk kemanusiaan. Matinya harusnya lebih lama. Iya. Ya, bahkan kalau misalnya hidup lagi, batal itu penebusan. Harusnya tetap mati. Betul. Ya kan? Halo, Nah, Assalamualaikum. itu dia logikanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya, ini kan pertanyaan dari orang Kristen nih ya, yang aku nengok dari room sebelah kan. Jadi pertanyaannya ini, kapan Allah itu berfirman di Al-Quran? Nah itu yang ditanyanya. Gimana jawabnya itu? Ini banyak. Kan Allah sering berkata, Nah iya, emang banyak bang, emang itu aja yang ditanyanya. Terus dia tuh ngomongnya tentang sejarah, sedangkan sejarah itu bisa berubah, bisa diubah orang. Mereka nggak mau nerima itu, dijelasin nggak mau nerima. kita juga Gimana bisa dijawab? balik tanya sama mereka ketika Yesus mengatakan segala firman yang engkau sampaikan telah aku berikan kepada mereka. Kapan itu Bapak berfirman kepada Yesus? Sedangkan Jadi, di tiang salib, kembali lagi lah aja itu standar. udah jelas kan. Waktu di kejadian di tiang salib aja udah jelas. Tuhannya dia itu ngomong sama Tuhannya lagi. Nah itu gimana ceritanya kan? Naikin sini nih. Nayaan si
Siapa nama penjaga? Ini turunan Khairun dulu deh. Adi, iko nanyan penjaga real God is Holy Spirit dah, nanyan penjaga. Gak ada Kayaknya- orangnya. Lai. Ada ya? Nggak ada di ini, nggak ada di antrian. Yang ada Karib Limoto, Jesemani, Teddy Gunawan, Imran, Dilarang Chef dia apa? itu? Bang ini naik lah bang, minta ininya, apa namanya? Minta itunya. Ya, kalau mau naik aja ya. Ini turunkan ya, Khairun, naikkan yang lain dulu. Aduh udah jam 1 soalnya. Itu ada Kalau di Zoom kadang sampai subuh nih. Aduh ngantuk aku. Ya udah Unik tidur. Ini Jesemani TikToknya nih jangan yang nanti dimatiin. yang 2 natur. Ya, aku tidur di sini aja nih. Lanjut aja. Yang Unik tidur TikToknya jangan dimatiin sampai subuh. Iya, enggak. Ya kan ya, start aja ya. Lanjut. Tapi nanti nggak bisa Iya. naikin orang. Aku bisa. Nggak ada di sini nggak bisa co-host. Moderator bisa. Bisa Benar, naikin coba. moderator. Iya. Coba kalau bisa Uni tinggalin ya. Coba turunkan Jesemani dulu terus naikin lagi. Oh iya nggak bisa. Coba tes dulu nanti Uni tidur. Tuh kan. Nggak bisa. Bisa. Kalau bisa ya mungkin saya lebih dulu, Mas Gores. Saya sudah lama Ustadz, jadi itu ada yang co-host di nanya. sini. Korintus berapa Ustadz tadi? Korintus 6:14 ya, pernikahan beda agama ya. 2 Korintus 6 ayat 14. Itu sangat jelas Kristen tidak boleh menikah dengan agama apapun. Apalagi kita baca tafsirnya. Kalau kita baca tafsirnya, itu saya tadi lihat-lihat, dikasih tahu sama Kodondi, itu jangankan menikah ya, kita mitra, kerja, kencan, itu tidak boleh dengan agama lain, kata orang Kristen. Loh kan ada dalilnya, yang tidak membawa ajaran ini jangan kau bawa ke rumahmu dan janganlah kau mengucapkan salam kepadanya, karena jikalau kau mengucap salam maka itu adalah perbuatan dosa. Ya. Ada dalil. Lalu kalau kita komparasikan Uni, berarti agama mana yang lebih bertoleransi kalau gitu? Ya kita akan bilang lah, kita lah ikra afidin, lakum dinukum waliyadin. Ya Jesemani monggo. Yesemani yang mana ini? Monggo, oke, monggo. Oh ini yang natur ini nih, yang natur Natur. non blok ini. Non blok. Ini yang natur sih seterusnya. Halo, tes. Mau nanya, mau bertanya semuanya. Halo, Iya. halo. Cepatlah, dohai. Ay kalau mau Iya, tidur iya, di sini. iya. Firman itu apa sih firman itu kalau menurut Islam? Firman itu sebenarnya kata-kata yang tidak ada di dalam Al-Quran. Kami mengenal kata kalimatullah, kalamullah, Al-Quran. Karena kata firman itu kan bukan bahasa Al-Quran. Kalimatullah itu apa? Kata-kata milik Allah. Sama seperti tadi yang sudah saya katakan, ruhullah, ruh milik Allah. Kalimatullah, kalimat milik Allah. Kalamullah, kalamnya Allah, kehendak Allah. Baitullah. Sifatnya Allah, baitullah, baitnya Allah. Saifullah, pedangnya Allah. Nabiullah, nabi Allah. Kalimat itu ucapan, bisa dibilang ucapannya ya. Enggak ucapan Kalimat itu kalau secara etimologis adalah kata. Kalau secara definisi etimologinya itu kata. kumpulan kata-kata disebutnya jumlah. Jumlah Maksudnya ismiyah itu kalimat, kata-kata yang sempurna. berarti Jumlah kata-kata fi'liyah yang diawali dengan fi'il. Jumlah ismiyah yang diawali dengan isim. Benar nggak Ustaz? Siap. Nanti ada mubtada, ada Ustaz khobar. aja berarti itu maksudnya firman kayak kalimat kata-kata dari Allah gitu ya. Itu ya Kata dari kalimat Allah, kalimatullah. Tidur Kata lagi dari sih Allah. Mani. Satu biji, satu kata. Oh,
kata-kata. Bukan kalau kata-kata Al-Quran jumlah itu jatuhnya. Oke. Maksudku Al-Quran itu apa? Kata kalimatullah itu atau firman atau apa? Kalimatullah itu Kata-kata julukan atau Nabi Isa apa alaihissalam. itu? Kalamullah atau firman Allah itu baru gitu. julukan Al-Quran. Kenapa kalam? Ya karena isinya banyak banget kata-kata dan banyak banget isinya firman semua gitu. Nggak hanya kalimah. Banyak firman ya. Firman ya, isinya firman ya. Isinya semua firman. Isinya firman. Firman coba artinya berarti dulu Al-Quran Jasmani, tahu isinya nggak apa firman. artinya Firman firman dari itu? Enggak, Arti udah firman dijawab apa? itu kan. Firman Artinya itu apa? isinya Iya, kita nanya balik. Al-Quran isinya firman. Iya. Iya, firman itu apa? Iya. Firman itu Sama kalam atau sama kalimah? kita. Enggak, Enggak. beda lah. Apa? Firman itu apa? Firman itu dari bahasa Persia, artinya apa Firman coba? itu Di dalam Kristen apa arti firman? Kalian kan firman itu kan menjelma kan? Yaitu yang tuh firman kupahami, menjelma. ini yang kupahami kan firman itu tadi kayak itu siapa yang ngomong Bang aja tuh Bang Kores itu. Maksudku ya sama Al-Quran isinya firman dari Tuhan, firman Allah. Ya kan? Sependapat ya. Beda kalau di Apa kalian poinnya itu apa? Iya, Di Bang. Jasmani Bang ngantuk kalau di aku. kita firman itu kalam gitu. Udah mau firman yang ngambil di kami cuma definisinya dibedain. Iya. Oke, maksudku Al-Quran isinya firman Allah, ya kan Kat? Ya Nah, kan? ayo. Apa? Iya apa enggak sih? Apa? Iya terus apa? Ya udah Al-Quran sebutkan itu aja lah firman apa lagi Allah poinnya. atau ucapan-ucapannya Oh. Allah isinya gitu. Nah, apakah kalian firman itu ucapan? Oke, sependapat. Oke. Oh, cakep kalau gitu. Alhamdulillah. Cakep. Maksudnya oke, udah sependapat ya. Nah, berarti terbentuklah jadi Al-Quran ya, namanya ya. Iya. Kok terbentuk pula? Astagfirullah. Nah, dia mau menjadi firman. Nggak ada Ini itu mau kalau ke mau- firman menjadi buku nih, kebaca ini. Lanjut. Iya. Lanjut. Nah, yang di pemahaman Kristen ya sama. Aduh kan samain Kalimat lagi. isi Al-Quran isinya firman, maksudku sama. Maksudnya sama gini, sama. Jadi dia bentuk manusia Yesus, sedangkan di Islam bentuk Al-Quran. Kalau Torah apa? Kitab Torah? Al-Quran, Torah. kertasnya, tulisannya, bahasanya itu diciptakan oleh Allah. Oke. Enggak, Ya, yang aku menulis Al-Quran itu manusia yang nulis. Unik, aku mau ngikutin dia. Nah, sekarang Ini makan Torah dulu juga ya, firman lapar Allah oi. ya. Oke. Lanjut ya. Iya, siap Unik. Selamat makan. Apa? Torah juga kan Oke. firman Allah ya. Oke kan? Ya. Ya, maksudku itulah, itu dia maksudnya firman tadi itu berbentuk Cakep, manusia. enak. Firman itu berbentuk buku, Berbentuk Torah dan berbentuk Al-Quran gitu ya. Itu. Berbentuk Al-Quran, iya. Dan Kan itu berbentuk tadi Torah. dari awal sepaham. Dan berbentuk Torah. Kan itu tadi sepaham kan? Ya, dan berbentuk Torah gitu dong. Boleh dong firman berbentuk. Torah. Iya, boleh dong berbentuk manusia sama berbentuk buku. Kan sama aja. Iya, berbentuk langit juga Berbentuk- bisa. Berbentuk ini juga bisa. Iya, si manusianya bisa mati, bisa dan lain-lain. Si bukunya bisa dibakar. Nah, sekarang Iya kan? buku itu kitab atau Al-Quran? Si Al-Quran kan bisa dibakar. Salah, Al-Quran itu ada di Al-Qiyamah 16-17, sesuatu yang disimpan di dalam dada kami. Itulah kenapa kami menghafal. Iya, itu kan Kitabnya hilang nggak apa-apa. itu kan gak kan iya dibakar bisa kan nggak kekal dia. Ya, selama itu buku dibakar nggak apa-apa. Cuma apakah buku itu Al-Quran? Iya. Bukan. Buku itu adalah sesuatu yang merekam namanya udah isi berubah. Al-Quran gitu. Namanya udah iya. Nah, sekarang kalau Iya, misalnya di sana ada kan benda sekarang kalau mati, misalnya ada istilahnya namanya sesuatu Injil Yesus, sesuatu bisa apakah dibakar. Injil itu menjadi, apakah Yesus itu menjadi buku juga? Iya, Ya itu kan? kan sama Berarti aja yang kalau berbicara kan begitu- Al-Quran. Ya udah, Kalau yang begitu Yesus bisa yang menjadi buku juga yang kalau berbicara manusia. Bisa,
Ya Di sekarang Islam gini, itu, sekarang kalau di firman Islam kan menjadi jadi buku dia firman. lah bukannya kalian Iya jadi kan, buku di Islam iya, jadi firman manusia akhirnya iya. Lah kalian kan juga ya, kalian menjadi ya buku iya juga kan? boleh. Malah jadi dua itu firmannya. Pertama jadi manusia, Oh, manusianya hilang, sekarang jadi buku. iya Bukunya udah. yang abadi malah. Iya. Iya Loh, bukunya kan kalian kenapa nggak ditulis. nggak Ditulis. nuhanin biblos? Makanya kan kami tulis segala yang terucap oleh si Kenapa firman nggak tadi, si kenapa Yesus tadi. kenapa ya? Sedangkan Kenapa itu biblosnya nggak disalib? kan ditulis, Kenapa nggak makanya disalib ditulis biblosnya itu? manusia kan. Biblosnya kenapa nggak Kalau si disalib? Al-Quran kan diturunkan. Ya kalau biblosnya Apanya kan nggak gimana disalib? itu biblos? Biblos juga kan diturunkan oleh para penulis. Kenapa nggak disalib biblosnya? Itu firman Tuhan loh. Nggak Jadi apple buku. tuh. Lo kok nggak apple tuh Ya kan, apple firmannya kan gimana? ditulis sudah. Loh, iya itu jadi buku Firmannya firman kan Tuhan. ditulis bang. Itu dia Oke, jadi buku jadi kan. buku kan. Nah, kenapa nggak disalib? Oke, Kenapa biblosnya nggak ditulis disalib? kan. Lah iya itu udah ditulis. Sekarang kan penebusan dosa mesti disalib. Nah sekarang biblosnya kenapa nggak disalib? Makanya manusianya kan bisa disalib. Sama Manusianya dengan kan udah Al-Qurannya nggak bisa ada dibakar. sekarang. Yang abadi kan sekarang biblosnya yang ada. Di Indonesia kan adanya biblos. Yesus kan udah nggak ada sekarang. Biblosnya yang ada ini. Itu kenapa nggak disalib Yang untuk pas- jadi Tuhan? Oke, gak usah sampai ke situ dulu. Yang pasti Lo kok nggak boleh firman sampai kita bisa udah sampai ke menjadi situ loh. Al-Quran firman Allah jadi buku. Lah biblos juga katanya firman Allah jadi buku kan? Kenapa nggak disalib? Oke, firman Nah, jadi kapan? Al-Quran. Kalau udah oke, Firman kapan? jadi Kalau udah manusia. oke. Udah. Jadi buku. Udah Kok ke gimana situ sih? aja dulu. Ini biblosnya Kak. Biblos ini apa Firman biblos? jadi Al-Quran. Firman jadi biblos juga. Ya kan di Islam kan begitu. Firman Lah jadi di Kekristenan Al-Quran. memang Ya nggak udah. ada kitab Di suci. Kristen makanya kalau di Al-Quran kan diturunkan langsung, dikasih. Iya, Al-Quran diturunkan Dari langsung di atas mana? sana. Sekarang Matius 4 nomor 23, Yesus berkeliling sinagoge untuk memberitakan Injil. Nah, itu kan jadi buku. Jadi buku kan firman Tuhan tuh, Injil. Nah, sekarang ini kenapa firmannya Iya, masih ada sampai sekarang? Sedangkan firman yang jadi manusia udah hilang. Bedanya kalau Alkitab kan ditulis manusia. Nah, tapi kan itu Kalau firman Al-Quran Tuhan. Ya udah, Ya firman udah, intinya di kenapa sini nggak yang disalib? Firman Tuhan. Kan yang Ya. anak tunggal itu firman Tuhan bukan anak tunggal. Karena besar kasih karunia Nggak tahu Tuhan, lah. maka Tuhan menyalibkan anak tunggalnya, menyerahkan anak tunggalnya. Nah, anak tunggalnya kan tahu. firman. Ini firmannya kok masih ada jadi Nggak buku, tahu lah, belum Bang. disalib-salib. nggak tahu lah bang, besok kita lanjutkan. Yang penting firman jadi Al-Quran, firman jadi manusia, firman Loh, jadi kok buku, Al-Quran firman jadi jadi manusia. Itu Al-Quran firman jadi buku. Udah. Sama seperti Biblos jadi buku juga, kan gitu. Cuma Biblosnya nggak disalib. Ini, ya berarti dosa kalian belum ditebus. enggak. Loh kok Oke, nggak nyampe situ dulu pokoknya firman jadi buku. Ya nggak firman bisa jadi iman manusia. pokoknya Oke, mesti dijelasin. Oh, pokoknya Kapan pokoknya jadi sih. firman jadi buku. Jadi Yang pokok yang mau mana disalib? ini? Kapan? Iya, iya. Kok ketawa sih? Ya itu soalnya belum disalib Biblosnya Udah, gimana sih? udah kalian jelasin di awal tadi, ada Itu rekamannya dia, firman kan jadi katakan buku. firman menjadi buku, Ya berarti udah, Torah, Injil, surat-surat Saulus, di- surat-surat nabi-nabi, Kidung Agung, Oke, itu kan jadi ya udah. jadi Ya buku udah. semua kan firman Tuhan. Ini kapan Ya disalibnya? udah. Di Kristen Nggak mau, nggak firman bisa jadi gitu. Kita tadi manusia. udah sepakat Oke, di awal udah. loh. Jangan mengingkari kesepakatan. Kita udah sepakat di awal. Firman Udah. Allah menjadi buku. I- Sekarang i- bukunya Biblos ada nih di Indonesia. Yaudah, Kenapa masih ada? enggak Loh kok enggak? Tadi firman udah jadi sepakat. manusia. Mau Udah itu mengingkari kan kesepakatan. Iya. udah ya udah. Oke, udah satu-satu kan? Udah satu-satu kan? Kalian 21 Firman jadi jadinya, buku, 21 firman jadi jadinya. manusia. Kita firman menjadi buku, kalau kalian firman menjadi buku dan menjadi manusia ada dua. Yang manusia ini udah nggak ada, ini yang buku masih Nggak. ada. Kapan mau disalib? Itu yang gua minta jawabannya. Kapan-kapan mungkin lah gitu. Iya kapan-kapan belum nyampe otak. Pokoknya yang di sini malam ini firman jadi buku, di Islam, Aduh. di Kristen firman jadi manusia. Itu Iya, aja dia dulu. nggak bisa Besok gitu. kita Itu next berarti lagi Biblos soal apa? Biblos apa berarti? pertanyaannya ya.
Biblosnya Oke, apa? selamat malam. Malam juga kalau begitu. Assalamualaikum. Ditunggu tanggal penyaliban biblosnya. Ya, besok firman jadi rendang. Oke. Iya, Iya. firman Ya udah, jadi rendang firman boleh menjadi kalau apa? Iya, Injil menjadi em, buku. Torah menjadi buku. Ya, Betul. dulu Tuhannya Saya itu satu, melebar. kemudian ada dua duduk bareng, kan mesra gitu. Mesra. Ini tinggal nunggu biblos disalib, itu tadi next. Tuhannya dua Next. baca buku yang menjadi Tuhan. Itu next abang. Jadi harusnya begini, ada Pokoknya 4 harusnya. firman Jadi malam ini firman Allah. jadi buku. Jadi harusnya ada Allah Firman Bapa, jadi Allah manusia. Putra, Allah Roh Kudus, ada Allah buku harusnya. Iya. Iya. Oke, nanti gampang itu menjawab itu. Besok malam abang ya. Iya, siap. Salam malam Malam Get ini Semani. segitu aja dulu. Iya. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya, alaikum. Nggak kedengeran, Unik. Tunggu dulu. Pakai earphone. Iya. Bentar. Aduh, udah turun dia. Macam-macam gitulah. Itu aku. Kabur dianya. Jurus aku tuh aku iya-iyain aja di awal karena ujung-ujungnya tewas juga, bunuh diri sama statement sendiri mereka. Firman jadi buku, biblos kalian isinya apa itu? Hayo. Ada aja. Jesse Mani itu udah belajar menjadi ini dia. Belajar memframing sekarang itu. Dulu dia belum berani memframing kan. Nah, sekarang dia dapat, nanti dia belajar lagi tuh, nonton lagi Sophie Bekatul kan. Iya, nonton Nggak aja. apa-apa, lumayan. Gitu, karena Lumayan, gini, Jan. apa sih semua argumentasi para penghujat Islam itu seakan-akan kokoh, seakan-akan kuat karena belum Ini ada ketemu JJ Islamnya nih. sendiri. Ini Iya, ada karena JJ belum nih. ketemu Islamnya sendiri. Nanti ketemu Unik Rifa, ketemu Ustadz Najia, ketemu aku, itu berantakan itu semua syubhatnya. Gitu loh. Kayak tadi coba. Dikira Al-Quran doang firman Allah. Ada Torah sama Injil. Dan udah terpaksa mengakui lagi dia. Ya udah kita tinggal tunggu penyaliban buku jadi. JJ nih. Ada aja. JJ malam. Ya, malam. Nah, J. Apa kabar J? Long time no see J. Ya. Gimana J? Ada yang mau ditanggapi J? Silakan. Ini sambil makan ya, maaf ya. Lapar. Cakep weh. Ya, salam malam J. J mau nanya atau ditanya? Mau nanya. Oh iya, silakan. Aku mau nanya pada. Ya udah, nanya apa? Jadi aku mau Sorry, nanya. ini lapar. Iya, nanya apa J? Sebenarnya saya non muslim ya. Iya, Tahu. ketahuan. Ya. Jadi buat teman-teman nih, buat Uni juga. Saya mau nanya. Seberapa besar iman kalian? Iman itu tidak terlihat, tidak terdeteksi, tidak bisa dipegang, tidak bisa disentuh, tidak terlihat bentuknya seperti apa, nggak tahu ditimbang, tidak bisa ditimbang, sama seperti pahala, sama seperti dosa yang tidak bisa dipegang, dimasukin ke lemari nggak bisa, disetrika apalagi, nggak bisa dikiloin, gitu. Ya, kalau aku berani memegang ular dan meminum racun maut dan memindahkan gunung. Oh iya, Iya, aku kalau itu iman cuman sedikit itu bisa memindahkan gunung loh. Iya. Gunung Walaupun apa itu? hanya Gunung sedikit. Semeru atau Bromo nih? Minum racun nggak mati loh. Mokatam. Ya, itu aku J. Bener ada dalilnya itu. Ini porsi Chris gimana? Iya, aku gitu, itu saking besarnya imanku, aku berani minum racun maut sama megang ular sama mindahin gunung, membelah gunung deh salah. Sebesar itu. Memindahkan gunung. Sama memasukkan unta ke dalam lubang jarum. Waduh. Luar biasa. Ada. Luar biasa. Ya, pernah baca saya nih. Jadi sebelumnya nih, kalau saya nggak mau debat tentang kitab ataupun Quran, karena saya bukan
yang khatam juga dalam Alkitab ya. Emang jarang sih teman-teman Kristen yang hatam memang. Iya. Kita tuh dari berapa kali 100% kita diskusi, kita nggak pernah yang nemu yang ngaku saya udah khatam dari Kejadian sampai Wahyu. Nggak ada. Aneh ya, paling Yohanes Kayaknya 10:30, kita lebih khatam deh. Yohanes 17:11, Yohanes 1 nomor 1, paling gitu. Kayaknya Ustadz Wafi udah mau khatam nih bentar lagi nih. Iya, hampir 1 kali sudah Unik. Nah, jadi pertanyaan saya buat teman-teman nih, kenapa masih dipertanyakan jika iman kalian itu kalian merasa sudah sangat besar? Contoh saya gini, sering nonton Uni nih. Jadi dari sekian banyak agama yang sering berdebat antara Muslim dan non Muslimnya yang Kristen. Dan menurut saya, kenapa kalian mempertanyakan jika kalian merasa agama kalian sudah benar? Nah, logikanya, kalau kalian merasa udah benar, kalian kenapa masih mencari? Oke, boleh saya jawab? Boleh, boleh. Saya Ini di kita sini debatnya, saya nggak mau debat yang ini ya. ya. Iya, ini mah Saya bertukar di sini, pikiran. Aku ngerti saya di konteksnya. saya di sini mencari kebenaran dalam artian mengajarkan kebenaran juga, menunjukkan kebenaran juga. Bukan berarti saya meragukan iman saya, tapi saya mempertanyakan keimanan orang lain. Kenapa dia bisa beriman seperti itu? Ketika saya menemukan sebuah kebenaran terhadap apa yang dia imani, kok berbeda dengan yang dia katakan dengan apa yang tertulis. Saya mendiskusikannya, bukan berarti saya tidak, justru karena saya bangga dengan keimanan saya berani buka room beginian. Pede saya dengan keimanan saya percaya bahwa Islam adalah agama yang benar, makanya saya berani menyampaikan Islam itu di tengah-tengah orang ramai. Terus saking saya percaya dirinya bahwa Islam adalah agama yang benar. Berarti saya bertanya kepada teman-teman Kristen itu bukan mencari kebenaran dalam artian Al-Quran itu salah, lalu sepertinya Bible adalah benar, bukan. Tapi saya sedang mengkonfirmasi apa yang saya baca di Bible, bagaimana teman-teman Kristen memahaminya, gitu loh. Ya, gitu. Ya. Lanjut, Kores. Iya, pertama ini karena inilah yang tadi Unik bilang itu JJ sama yang tadi siapa sih Fauzi ya namanya, Feju. Apa namanya tadi itu yang awal-awal? VJ. Bukan satu lagi loh yang bukan sebelum yang di awal-awal aku baru masuk. Ada siapa namanya? Fight terus Seref Salas. Nah, itulah pokoknya dia. Itu adalah kawan kekristenan yang tidak begitu kawan kekristenan yang apa ya namanya, yang pluralis, bukan kekristenan yang radikal menjadi korban dari siapa? Dari kekristenan radikal yang mencoba untuk memurtadkan orang-orang muslim awam dan juga menghujat ajaran Islam. Itulah kenapa kami ada. Penghujat tercipta, maka dari itulah kami ada. Silahkan dicek channel-channelnya Saifuddin Ibrahim, Kosman, Zang, Fatimah Sedekah, tanpa ragi. Itulah kami ada. Bahkan di dalam TikTok pun ada si Rudy Yohana. Siapa lagi tuh? Ada banyak lah nama-namanya tuh aneh-aneh. Kalau seandainya kita runut ya, YouTube siapa yang lebih duluan? Apakah Kanuru, apakah Tanpa Ragi, Fatimah Sedekah, Kece, apakah YouTube kami? Coba dilihat, siapa yang lebih dulu menghujat Islam? Kami muncul dalam bentuk apa? Menunjukkan kebenaran Islam dari perintiran mereka. Lalu dengan kami pertanyakan apa yang mereka pahami sesungguhnya dari kitab kami dan apa yang mereka pahami sesungguhnya dari kitab mereka. Karena kami menggunakan metode akademis itu belajar. Setelah kami pelajari kitab kami juga pelajari kitab orang lain. Lalu mempertanyakannya. Begitu. Lanjut, itu. Bang JJ. Lanjut, JJ. Ya, ini siapa tadi? Naja. Dia udah, tanggapannya udah ya? Udah jawab apa aja? Kalau tanggapan saya justru lebih simpel Bang JJ. Karena di sini ada guru-guru saya, ada Bang Gores, ada Unirifa. Ya kalau guru saya melakukan hal itu berarti ya saya ikut gitu. Karena ini bukan sesuatu yang beda ya, bukan sesuatu yang baru. Dari dulu antara Islam Kristen
antara Islam Yahudi itu sudah pernah terjadi diskusi ilmiah seperti ini. Jadi sebenarnya generasi ke generasi itu hanya meneruskan, saling menguatkan imannya masing-masing. Seperti itu saja sih. Lagian sebelum Islam muncul itu duluan Nasrani dengan Yahudi duluan berdebat tentang Yesus mati atau gimana, Yesus Tuhan atau bukan. Ya, makanya saat sahabat Abdullah bin Umar ini ya dalam Islam, ketika ditanyakan tentang hukum orang laki-laki muslim yang menikah dengan wanita musyrik, jawaban sahabat Abdullah bin Umar justru lari ke Kristen. Beliau mengatakan begini, la adri a'zam minal isyraq min ayyakuna al-mar'ah taqulu Isa rabbaha. Aku tidak tahu kesyirikan yang lebih tinggi daripada orang yang mengatakan Isa itu adalah Tuhan gitu. Jadi syirik yang paling tinggi menurut Abdullah bin Umar itu adalah orang yang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan gitu loh. Itu sudah terjadi diskusi seperti itu dari dulu. Sebenarnya kalau kalian tidak menjalankan Matius 28 nomor 16 sama 1 Korintus 9 nomor 19 sampai 23, ya kami juga jadinya nggak akan mempelajari apa sih yang sesungguhnya terjadi di dalam biblos itu, nggak akan sampai ke sana kita. Cuma ya karena kalian begitu ya kami begini. Oh, maksudnya Kristen duluan yang membuat perdebatan itu gitu. Sohi. Betul. Sahih. Oke. Jadi tunggu. Kita membela diri lah. Iya. Islam itu Kenapa kita nggak akan memulai kalau tidak dimulai. Saya nggak mau pro kontra ya. Saya cuman ingin tahu. Alhamdulillah. Jadi kita nggak perlu berdebat karena kalau kalian pertanyakan secara kita pun saya tidak mahir untuk menjawabnya kan. Tapi megang ada biblos cetaknya nggak? Megang nggak di dekat My Brethren ini? Baca dong Bible. Dek, baca dong Bible, Dek. Jangan dipajang aja, baca. Ayolah. Kalau menurut saya, Uni, seperti yang dibilang tadi, masalah yang firman ya. Ada siapa tadi yang Getsemani. Getsemani. Jadi dia membahas tentang firman. Firman itu tentang tulis di menjadi buku ya. Iya. Boleh diulang? Tadi dia bilang gitu. Pembahasan. Iya. Jadi dia itu mau menggiring bahwa kalau misalnya dalam Islam firman menjadi buku bisa, kenapa firman menjadi manusia nggak bisa gitu. Dia mau ke sana tadi. Firman menjadi manusia itu maksudnya seperti apa, Cuk? 1 Yohanes 1 pasal 1 ayat 14 baca. Firman telah menjadi manusia. JJ ini non muslimnya dari kekristenan atau bukan ya? Kristen itu, Kristen dia. Di YouTube dia juga kok diskusi kok. Oh, siap. Saya hanya mau tahu. Jadi Ya, baca Yohanes 1:14. Firman itu menjadi manusia. Jadi menurut saya Uni, saya tadi kan Uni bilang jangan dipajang saja. Saya suruh baca kitab Kejadian sampai Wahyu. Baik kan saya kan suruh kalian baca kitab kalian. Masa kami baca hampir tiap hari loh. Saya loh hampir tiap hari baca kitab kalian loh. Ustaz Wafi setiap sholat baca kitab kalian. Habis sholat. Biasanya dia habis sholat baca Al-Quran sampai berlama-lama. Terus dibagi waktunya. Habis baca Al-Quran langsung baca Bible. Bahaya ini Ustaz Wafi lama-lama ini. Ini liberal di live chat masih nggak terima dia firman jadi buku kan. Siapa? Ini siapa si Getsemani. Res di live-in apa Res di YouTube mulai? Aduh malam kalau malam segini mah view count-nya jelek. Dari tadi kayak masuk. Sama Iya, aja pengalaman juga jam 1.
Ustadz Wafi pun nggak berani live kan gitu. Ini Udah ada, padahal- tadi tuh aku ditantang FIC mau dialog penghujat kelas 2. Kelas pertama kan Vergudog. Kelas 2-nya si Pawang Ular Beludak gitu. Enggak. si dokter itu dokter itu juga penghujat. Enggak nongol, enggak ada ngechat, enggak ada ngabarin, udah janjian coba. Padahal aku udah nyuruh kayak gini. Gua nggak akan nanya ke Kristenan, lu aja nanya soal Al-Qur'an. Gua jawab kan. Aku gituin, enggak ini, enggak apa namanya? Kemarin Nguncup itu dia kayak Roma. siapa si dokter si spesialis itu, dia bicara tentang kiroat kan, dia bilang berbeda kan hafaz dengan waras kan ada cuma 7 yang dia lihatkan tuh hafaz waras gitu kan. Terus dia bilang gini, beda kan, jadi memang benar-benar debat kusir. Ditanya kiroat, kamu ngerti nggak apa kiroat, dia balik ngomong, kamu aja nggak ngerti loh, saya aja mata kuliah saya itu kok, mata kuliah saya bagian itu. Saya cuma nanya, dia ngaku murtadin. Apa itu kiroat, saya tanya. Karena dia bilang gini, kiroat itu berbeda dengan yang tertulis gitu loh. Gitu ya Ustadz ya, kalau nggak salah ya? Ya, Di mana intinya itu? beda begitu. Di mana dialognya itu? Di ISDN. ISDN. Oh, Yang paling lucu nih, dia membawakan ya Al-Qur'an sama terjemah yang juga ditulis bahasa Arab, itu Quran baru katanya. Iya. Yang ngaco dia. Itu tuh nggak ada. Kalau Al-Quran ada yang apa, itu harusnya sekolah-sekolah ini. Jadi J, gimana J? Lanjut J. Gimana Uni? Lanjut. Apa lagi? Ya, sampai di mana tadi? Firman jadi manusia itu di dalam kitab Yohanes pasal ke-1 ayat 14. Dibaca aja. Omor. Ayat itu Al-Qur'an Uni. Oh iya ya. Iya ya, apa-apa tuh pakai bahasa Arab ya. Alkitab. Ya. Ayat. Bahasa Arab. Alkitab ya Biblos, ayat ya ganti aja nama nomor. Kisah Iya. para rasul ganti kisah para apostolos. Pasal Allah jadi Allah aja nggak apa-apa karena Allah dalam Ibrani itu artinya kutukan. Oh iya loh. Allah itu artinya kutukan loh dalam kitab Mazmur. Ayat berapa Res ya kalau nggak salah? Lupa Uni. Kita harus membuat kekristenan bangga dengan bahasa Yunaninya mereka. Banggalah kalian Ya. dengan Yunani. Jadilah orang Yunani yang baik. Yang kafah ya. Jadilah orang Yang Yunani yang kafah. kafah. Ya jadi orang Yunani yang kafah gitu. Kita aja bangga Sebagaimana dengan kami Arabik. bangga Orang dengan Yahudi Arab. aja bangga dengan Hebrunya, dengan Ibraninya. Masa kalian gak bangga dengan Yunaninya? Ya. Gimana JJ? Aduh JJ. Jadi kayak takut-takut gitu sama kita. Kita adalah Bukan satu tahu ini. nih, aku bingung. Bingung. Ini- Kenapa? JJ mau nanya apa, Dek? Tanya apa, Dek? Mau pesan rendang berapa kilo, Dek? Adik mau ngomong apa? Apa yang adik pahami tentang agama adik? Atau apa yang adik tanyakan tentang Islam? Atau adik cita-citanya mau jadi apa? Jadi Chef Juna. JJ naik ke sini, kira-kira mau apa yang ingin JJ sampaikan sebenarnya? Sampaikan aja, nggak apa-apa. Kita belum pernah kok makan, kita nggak ada istilah makan orang, makan Tuhan, nggak ada kita. Kita makan rendang paling. Ini Ahli Yatra kocak yang bingung cerita para nabi dari Timur Tengah, rujukannya Vatikan katanya. Yang cerita orang Italia. Ada aja. Lanjut, J. Oke, Uni, gitu, intinya. Yang ini. Jadi Apa, J? yang saya herankan, kenapa manusia ataupun channel Uni sendiri, channel Uni sendiri, saya sering membahas tentang Kristen. Kristen dan Islam. Oke. Karena kalau memang yang Uni sampaikan tadi, Uni kan pertanyaan saya awal tadi gitu, kenapa dipertanyakan jika iman kalian besar? Tunggu. Kenapa? Tunggu. Logikanya salah. Yang kami pertanyakan iman kalian, bukan iman kami yang kami pertanyakan ya.
itu kan pertanyaan saya. Ya makanya di sini saya menjawab bahwa jangan ini dong, jangan salah dalam menyampaikan ini. Yang kami pertanyakan iman kalian, bukan iman kami yang kami pertanyakan. Iman kami sudah jelas, sudah mantap, sudah pas, sudah ada dasarnya, sudah ada literasinya, dan secara logika pun masuk penjelasannya. Yang dipertanyakan di sini iman kalian. Kalian bertanya tentang iman kami. Ini room ini kalian bertanya, kami menjawab. Kalau kalian tidak mampu bertanya, kami yang bertanya. Kami mempertanyakan iman kalian. Di sini, dan kalian ketika bertanya kepada kami, kalian yang ingin tahu tentang Islam gitu. Boleh. Ya, jadi ingat ya, kami mempertanyakan iman kalian tentang Yesus itu siapa. Jadi tidak ada keraguan dalam beriman bagi kami umat Islam. Justru kami mempertanyakan keimanan kalian. Ya. Jedor JJ ah. Nah, ini si JJ Udah ganti yang lain aja Uni. JJ ngantuk JJ ah. JJ ngomong kayak tertekan. Dunia jangan dipikirin tuh J, kan udah ditebus. Hidup JJ tuh udah enak JJ. JJ lagi nih. JJ ada apa sih J? Ya Allah JJ masalah apa sih J? Ada emang. Yang lain banyak ada sih, tapi dia banyak, tapi nggak tahu nih apa Pak Karim Limoto, Imran, Ridho Asyau, Micat, Admin, Yang non muslim silakan, yang non muslim itu yang mana yang non muslim? Max Love You kayaknya non muslim gitu. Ya, yang non muslim langsung bilang aku non muslim gitu ya, kita naikin. Ayo lanjut. Jadi intinya aja, saya sering lihat live Uni, kadang-kadang suka skip kan, karena menurut saya pembahasan tentang ini pembahasan yang buang-buang waktu sebetulnya. Jadi kenapa? Menurut siapa? Menurut Anda? Ya menurut saya. Menurut adik ya. Jadi Uni, kenapa yang diperdebatkan selalu Kristen? Kan banyaknya agama lain. Tapi kenapa seperti yang saya bilang tadi, kalian kenapa masih mempertanyakan, apa kalian masih ragu dengan agama kalian? Kenapa masih mempertanyakan? Enggak lah, yang dipertanyakan itu lah, yang diragukan, yang meragukan, yang dipertanyakan itu, yang ditanyakan itu. Ya, pertama, kenapa kami muncul? Aduh, jangan pura-pura nggak tahu lah. Kamu punya TV di rumah nggak? Kamu juga punya handphone lah. Lihatlah Paul Zong itu siapa, lihatlah si Kece itu siapa, lihatlah Taipudin itu siapa, Fatimah Sedekah, Sopi Bekatul, belum lagi Luga Tambunan yang mengatakan Nabi Muhammad ada di neraka, belum lagi siapa lagi yang viral ya. Kita berharap semuanya pada viral ya gitu, alhamdulillah mereka viral. Siapa lagi ya, seperti Ferguson. Udah, jangan pura-pura nggak tahu lah. Kalau kamu bertanya, Uni kenapa bahas-bahas agama kami? Loh, kamu lihat track recordnya, siapa yang duluan muncul ke permukaan, kemudian siapa yang menyusul untuk membentengi akidah umat kami dari penyesatan, fitnah, syubhat. Yang viral sekarang itu penghinaan terhadap Islam. Kenapa kok Anda merasa bahwasanya kami membahas agama? Iya, kami membantah semua tuduhan fitnahan dari orang-orang pendeta Taipudin ya, Taipudin namanya kan, si Kece, Meme Kucluk ya. Lagi siapa lagi? Fatimah Sedekah, Sopi Bekatul, siapa lagi tuh? Murtadin itu yang mempelintir ayat Al-Quran. Kami muncul. Lalu kenapa kami bahas Kristen? Karena mereka beragama Kristen pada akhirnya. Mereka dari Islam berpindah ke Kristen. Lalu kami pertanyakan, apa sih yang ada di Kristen itu sebenarnya? Kami pelajari ternyata. Oh, ada begini nih. Maka terjadilah perdiskusian ini antara Kristen dan Muslim. Nah, di sini saya buka roomnya. Yang banyak masuk di sini orang Kristen, bukan orang Buddha, orang Hindu. Kalau orang Buddha masuk di sini, maka saya akan diskusi juga, biasa. Tapi mereka masuk nggak ada, mereka nggak masuk. Dan juga mereka tidak ada indomisasi, tidak ada. Ya, tidak ada misi menginjili gitu, nggak ada. Seperti siapa? Joshua Yasin itu ya, yang mengatakan saya mengatakan di agama saya sebelumnya saya membom gereja katanya. Jadi nggak ada beludak ular serigala ngaku domba, itu nggak ada gitu ya. Ya kalau Hindu tidak pernah menyamar dari Islam terus bawa ke Hindu, nggak ada begitu ya. Kalau di Kristen lihat
channelnya Manuk Bulu itu. Tadinya saya Islam. Mbak, kalau begitu Mbak Islam apa? Islam garis keras. Coba Mbak baca surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas surat apa ya? Jadi saya tuh sebelumnya Islam, saya pergi ke Mekah, saya lihat Tuhan Yesus berdiri di atas Mekah, naik haji Yesus. Saya tadinya Islam. Baca Mbak surat Yasin Mbak surat Al-Baqarah dicampur sama surat lain. Jadi ini yang kami ya wajar kami membantah penyesatan dari orang-orang yang coba mempelintir ayat suci Al-Qur'an, mengaku dari Islam terus pindah ke Kristen. Gitu. Jangan inilah J, jangan pura-pura nggak tahu lah J. Masa nggak tahu yang viral sekarang itu siapa sih? Agama yang dihina sekarang siapa sih? Mohon maaf, Uni. Oke, saya bantah. Jangan, bukan saya pura-pura nggak tahu nih, Uni. Nah, di sini saya bilang tadi kenapa selalu diperdebatkan, karena benar-benar yang saya tidak tahu ada yang seperti Uni sampaikan tadi. Nah, yang Uni udah jawab ya. Tanyakan. Nonton ya. Nonton YouTube mereka, nonton YouTube Pauzang ya. Apa kata Pauzang tentang Islam? Nonton YouTube-nya Saifuddin Ibrahim, apa katanya tentang Islam? Nonton YouTube-nya si Kece, Kucruk, apa udah di take down atau enggak? Nonton YouTube-nya si Fatimah Sedekah, Pak Syupi Bekatul, siapa lagi? Si Joshua Yasin, si si Pergudok, siapa lagi? Kanuru, RAK, Utiwati Mencret, siapa lagi? Banyak, ya banyak. Kami mengimbangi di sini. Masa kami biarkan saja penyesat-penyesat itu bikin YouTube terus menghajar Islam seenak udelnya, nggak bisa bahasa Arab, mempelintir-pelintir Al-Quran? Ya nggak bisa lah. Kalau kamu mau marah, ini JJ juga salah satu korban nih, Kores. Sama seperti si Fight Truth tadi gitu. Karena gini, mereka nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba mereka udah lihat aja kita diskusi, tapi mereka nggak lihat awalnya kenapa. Mereka tuh nggak ngelihat channel-channel teman mereka sendiri. Tapi saya nggak percaya juga, saya yakin kok kalau mereka masuk ke channelnya Saifuddin Ibrahim, mereka akan ikut komentar di situ. Semoga Tuhan memberkatimu. Saya yakin aja gitu loh. Tapi mereka ke kita nanya gitu. JJ ini sedang bertaqiyah, Uni. Ya, jadi saya nggak percaya kamu nggak ada nonton yang viral sekarang ini Saifuddin itu. Kamu nggak mungkin nggak nonton. Kamu tahu itu. Si Kece Kucluk itu kamu tahu kan? Vonis yang menunggu dia 10 tahun. Oh ya Allah, mudah-mudahan 200 tahun dia ya. Apa lagi yang kamu nggak tahu menurut kamu? Sebenarnya ini sih, kalau misalnya perjanjian Tordesillas nggak ada, nggak akan ada juga dialog agama di Indonesia. Aman ini. Itu aja sih. Jadi, kalau misalnya kita mau main jauh-jauh, jadi nggak usah bingung-bingung, di perjanjian Tordesillas dihilangin dulu dari negara, di mana dunia ini dibagi dua buat Spanyol sama Portugis oleh Kekristenan. Oh, udah jam 2. Ya Allah. Ya, kalau nggak Uni turunin ada pertanyaan tentang Islam. Kalau mau curhat jangan di sini lah aja ya. Nonton curhat ke channelnya ini aja. Pergi masuk ke channelnya Saifuddin, curhat di situ tuh. Keren. Coba lihat. Mungkin yang lain aja, Uni. Di Getsemani mana yang Tuhannya berbentuk buku, masih ada nggak dia? Uni turunin aja. Gimana? Udah Turunin ya. Turun aja, Unik. Ngantuk. Detik. Matanya udah tidur tuh. Ini udah ngantuk sih. Tapi karena Kores udah lama nggak kesini tuh sekarang iya, ini. Ayo sampai adzan subuh. Yo, Mas Kores, ya sering-sering di TikTok lah. TikTok aja lah, Res Kita cuma ngadepin penghujat doang di Zoom itu lagi Wati Mencret, Udi Yohanes, Luga Tambunsu. Aku ke TikTok itu kurang gimana ya, nggak bisa share data itu loh sebenarnya. Iya sama ya. Nggak bisa share data kita. Share data itu yang sulit memang ya. Jadi serasa terhitung akuknya gitu loh. Max love you. Ya, selamat pagi. Pagi juga. Pagi. Ini saya hanya menanya aja, Umi. Saya dari non muslim kan. Mau nanya di ini apa? Isa berkuasa di dunia dan akhirat itu di apa? Surat apa ya? Emang ada ayatnya begitu? Di KS 345 tuh. Hah? Ada.
ayat yang mengatakan bahwa Isa berkuasa di dunia dan di akhirat? Mana? Malik Ada nggak? ya, Malik. Malik. Nggak ada. Di Bible aja nggak ada. Di Bible aja dia tidak berkuasa di bumi dan tidak berkuasa di langit loh. Apalagi di Al-Quran. Mungkin Manusia maksudnya biasa terkemuka, mungkin salah kata. mungkin. Terkemuka. Nah, Kenapa dia terkemuka? Kalau terkemuka jadi Tuhan gitu. enggak kan terkemuka di dunia dan akhirat. Hmm. Itu maksudnya gimana? Ya terkemuka. Terkenal, Orang-orang terkemuka pilihan. itu terkenal. Dan bukan cuma dia aja wajihan. Nabi Musa juga wajihan. Malah wajihan di sisi Allah lagi. Bahkan wa kallamallahu Musa taklima. Al-Ahzab ayat 69 Saji. Ya, masuk. Tapi Ya, ya, jadi Nabi Musa juga wajihan. Indallahi wajihan. Tuh, jadi apa ya Di namanya? sisi Allah loh dia loh. Seterkenalnya Nabi Isa. Cuma Nabi Isa tidak mempunyai kedudukan terhormat seperti Nabi Musa di sisi Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa kalau ini wajihan. Kalau dimaknai terjemahan yang duduk di kanan Bapa itu Nabi Musa loh. Iya, Karena tapi dia kan di sisi Tuhan. tapi di Bible kan nggak ada itu. Di Bible juga nggak ada kenyataannya bahwa Yesus itu berkuasa di bumi dan di langit. Dia nggak pernah berkuasa di bumi. Di langit dia nggak berkuasa. Ketika dia dimintai perempuan, berikanlah anakku duduk di samping kanan Bapa. Oh, perkara duduk di samping kanan Bapa bukan aku, tapi Bapa yang kasih. Gimana mau dikatakan berkuasa kayak gitu? Ada lagi di atasnya ternyata. Posisinya Bahkan dia gini, merendahkan itu dirinya di logika bawah Allah. aja. Setelah diberi kuasa gitu, kuasa apa sih gitu kan. Sekarang kalau misalnya memang benar-benar kuasa itu Yesus di Matius 21 nomor 1 sampai 3 nggak mungkin minjem keledai, ditain dia keledai itu. Twing jadilah keledai gitu ya. Iya, jadilah keledai ya, baru naik nggak minjem punya orang tanpa bilang. Balikin nggak? Nah itu dia belum dibalikin, jatuhnya penggelapan itu. Belum ada ayatnya sih. Mungkin ayatnya ada, tapi ya kita nggak tahu sih. Atau mungkin orangnya jemput banyak kali. Uni. Banyak ayat yang nggak ada tapi diamalkan sama teman-teman Kristen. Gini Bu. Kan di Injil Filipus itu kan Injil Filipus ayat dia apa? Injil Yohanes 4 ayat 6 sampai 14. Itu Filipus berkata, kan bertanya dia kan, Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu Udah berapa lama? Selama ini kau tinggal bersama aku, masa kau nggak ngerti juga kalau aku ini adalah Tuhan begitu? Itu kan sudah ada di situ. Hah? Coba Ah, baca dulu lah ayatnya. Coba dibuka Yohanes 11 nomor 4. Coba Yohanes 14 ayat 6 sampai 14. Yohanes berapa? 14 6 sampai 14. Yohanes 14. Yohanes 14. Tapi deh. Fadli, tapi deh. Yohanes 14. Jadi gini, Max Love You. Ya. Kenapa Yesus jadi Tuhan? Kenapa Yesus jadi Tuhan? Oh, Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Aduh. Bukan Itulah. itu. Yang Yohanes 14 nomor berapa? 11. 14 6 sampai 14. Ya itu 6 tuh jalan dan Madlop. kebenaran dan hidup. Madlop. Ya. Kenapa Yesus jadi Tuhan tuh kenapa? Dia yang menciptakan segalanya kan. Di mana? Sebelum dia menjadi manusia. Yang sebelum jadi manusia itu namanya udah Yesus. Yohanes berapa tuh? Itu masih firman. Masih firman. Di mana firman itu? Ya di surga lah. Di Matius berapa Layang-layang. tuh? Di Lukas berapa nih? Yohanes. Di Yohanes berapa tuh menciptakan segala sesuatu Yesus? Ya bukan itu yang saya tanyakan tadi itu 14
ayat 6 itu kan tadi bilang Iya, nggak ada masalah. Kalau misalnya Yesus adalah jalan, kalau misalnya Kita nggak bantah itu. kamu kekristenan mau menyembah jalan, aku sarankan menyembahlah di bahu jalan. Karena Islam ketabrak. akan melewati jalan itu dengan motor, mobil, dan sepatu. Takutnya kelindes gitu. enggak kan Kami nggak mau nyembah. Bapa itu bukan Yesus kan gitu. Iya, Yesus kan jalan. Kalian menyembah jalan berarti kan? Bukan soal jalan, dia kan bertanya Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa begitu. Mana di sini loh, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, Yohanes 14 nomor 6. Nyembah Yesus enggak? Nyembah dong. Nah, Ya. nyembah jalan berarti kan? Tujuannya Nah, siapa kalau sih? kalau nyembah jalan di pinggir jalan nyembahnya. Takutnya Ya tujuannya apa? terjadi- Tujuan siapa sih, Res? Kalau Yesus sudah takutnya jalan, terjadi tujuan siapa? kecelakaan. Iya, tujuannya Bapa. Kita kan menyembah Tuhan Allah. Tuhan Allah kita menyembah. Nah, Yesus ini kan jalan. Kita melewati jalan tersebut supaya menyembah dengan benar. Kekristenan mau Dipijak menyembah jalannya juga. Jalannya juga mau disembah unik. Nah, gitu. Takutnya terjadi kecelakaan lalu lintas karena ada orang-orang yang menempelkan dahinya di jalan. Jadi lebih baik di pinggir jalan aja menyembah jalannya. Bisa kok, tetap bisa itu. Jadi intinya, kami tidak menolak bahwa Nabi Isa adalah jalan, karena semua Nabi adalah jalan menuju Tuhan. Bukan Tuhan sendiri, bukan tujuan, tapi hanya jalan. Jalan kebenaran. Ya, semua Nabi itu mengajarkan kebenaran. Jalan, Kalau menurut bukan halte. kalau menurut Umi Isa dengan Yesus itu sama apa enggak? Tergantung, kalau yang mati di tiang salib itu bukan Nabi Isa. Tapi kalau anak Maryam yang punya mujizat, baik. Kalau yang mengatakan perempuan lain itu anjing, itu bukan Nabi Isa. Nabi yang mengatakan, hei kamu, ular beludak, itu bukan Nabi Isa. Karena Nabi Isa dan Islam itu dijaga lisannya dari berkata kotor. Tapi kalau tentang seseorang yang baik hati, tidak sombong, disunat, berpuasa, bersujud, ketika berdoa, malam-malam dia berdoa kepada Tuhannya, menangis, ketakutan, dia pasrah. Artinya berserah diri ya, karena Islam itu artinya berserah diri. Dia pasrah kepada Tuhannya, semua atas kehendakmu Tuhan. Nah, itu Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau yang, mohon maaf ya, megang-megang perempuan nggak nikah, nggak boleh. Itu bukan murim. Tapi kalau mau menyembah jalan, tolong di bahu jalan. Kalau kami Aduh, belum lebaran, Tetangga aku udah habis nih, belum lebaran. Menyembah jalan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Iya, menyembah jalan dan tapi kan sampai ke ini juga ke surga kan dia kan sebagai kuasanya juga. Iya, sampai kuasa kan dalam bentuk jalan berarti kan. Bukan seperti itu. Loh, seperti apa jalannya? Jalan memang waktu di dunia kan sebagai jalan saja kan, di dunia ada kan menjadi manusia. Awalnya hanya firman. Menjadi manusia atau menjadi jalan? Ya jalan maksudnya kan dari pembicaraan itu kan semua jalannya tujuan ke dia. Itu dia, jalannya menuju ke dia, Tuhan yang maha penguasa dan sumber dari seluruh alam semesta kan. Iya. Itu dia, makanya kalau kalian mau menyembah sekaligus dengan jalannya, tolong di bahu jalan. Di trotoar aja lah, Nanti ada sepeda lewat. Enggak Iya. harus sampai di situ juga nyembahnya kan? Ya loh, berarti nggak nyembah Yesus kalau nggak nyembah jalan. Loh kan pengertian Tritunggal tahu nggak? Tahu. Iya, tahu. Ya itu lah. Kalau sudah tahu pengertian Tritunggal itu dia Iya, berarti kan tujuan jalan dan juga penunjuk jalannya disembah berarti kan. Ada kata ke security nih. Aku adalah jalan menuju ke direktur, ya. Tanpa aku nggak ada yang bisa ketemu direktur. Tiba-tiba security-nya jadi direktur gitu. Nggak gitu. Kalau dalam Islam sih logis ya, yang namanya direktur yang unik bawakan tadi nggak mungkin dia itu ngepel WC itu nggak mungkin. Nggak perlu dia menunjukkan bahwa dia adalah direktur dengan ngepel WC. Nggak perlu dia. Saya direktur, lihat saya ngepel WC. Gue direktur nih, lu lihat nih, gue ngepel.
Pantas nggak Menunjukkan- direktur ngepel WC kan enggak ya? Agama prank gitu. Ya karena bagi Tuhan kan nggak ada yang mustahil kan. Iya, direktur juga Nggak ada yang nggak mustahil. mustahil, cuma posisinya pantas nggak? Dan pernah nggak direktur ngepel? Sekarang posisinya gini juga, ini baru bisa masuk aku yang ini, baru masuk kayak gini. Kalau misalnya manusia yang ratusan juta ini berdosa, dosanya macam-macam, nggak adil, Yesus cuma 3 hari matinya, Ah, nggak adil. kenapa harus nggak adil? Bahkan Yesus ini malah bangkit lagi, nggak mati, ya nggak ketebus dosanya. Itu sampai nggak ketebus maksudnya menurut Bapak itu gimana? Ya harusnya kan tetap mati, supaya dosanya tetap tertebus. Ini kok malah hidup lagi, gagal dong. Ibarat orang udah bayar utang, pembayarannya malah ditarik lagi. Ya Nggak. kembali kan. Uni apa Max Love? Hmm. Uni mau tanya, kamu baca kitab kamu dari Kejadian sampai Wahyu udah pernah? Kalau sampai gitu karena kita juga apa Enggak, yang kita akan respect dengan dalam orang sih. yang jujur. Kalau Nah. memang Uni saya tidak tahu, maka kami tidak akan ini. Maksudnya mendesak agar kamu menjawab apa yang di kitab suci kamu. Tapi dengarkan kami ketika membaca kitab suci kamu, carilah itu, temukan ayat itu, lalu ya silakan kamu mau nanya sama pastor, mau sama pendeta, mau nggak masalah gitu. Keenakan kalau cuma 3 hari, matinya kalau cuma 3 hari keenakan. Dosa manusia kebanyakan ini ditebus Ya. cuma 3 hari, nggak imbang. Nggak apa-apa, dia kan Tuhan, suka-suka lah. Well, bukan, jangan mentang-mentang Tuhan cuma 3 hari. Manusia Lah, kalau mati anaknya itu jadi korbanin selamanya. gimana sih? Itu Anaknya dia, dikorbanin. masa ngorbanin anak cuma 3 hari? Mariam Manusia aja ada ratusan dikorbanin juta kok. cuma 3 hari dikorbanin. Apa ini? Nggak Bayangin adil. Mariam itu hamil loh tanpa suami. Kan. Bayangin. Kan Cuma gini, 9 bulan hamilnya. Harusnya Maria melahirkan Tuhan itu 1 abad dia ngidam hamil itu baru. gini Nggak loh boleh, Pak. dia kan Tuhan. Semua Ah, yang dia sama seperti kita katakan manusia. juga harus ikut dengan kita punya perkataan. Karena kan bagi Tuhan itu kan tidak ada yang mustahil kan? Sekarang Tuhan kalau kira-kira mau misalnya ke Tuhan kira-kira jadi cuma boleh 3 bisa hari, nggak? apa intinya kalau cuma 3, mending nggak usah mati anaknya Kalau cuma nggak ada yang 3 hari mustahil doang. ya. Ngeri banget ya kalau nggak ada Itu yang. menurut kita nggak harus kita ya apa yang kita mau harus diikutin sama dia kan enggak kan? Tuh lama-lama Ya, ngeri banget. ini mah ini niat nggak nebus dosa manusia, niat nggak? Niat nggak Udah- nebus dosa manusia? Kalau niat kok cuma udah- 3 hari matinya. Udah meninggal, nggak semua juga ketebus kores. Jadi Tuhannya teman-teman Kristen kita, walaupun Tuhannya udah meninggal, nggak semua ketebus, nggak seluruh dunia kok. Iya, apa Banyak yang coba terpanggil mati sedikitnya. Mati cuma 3 hari terus dibilang udah tertebus dosa semua manusia. Iya kurang lah, paling cuma 3 manusia ketebus 15 lah mentok. Gitu nggak semua 12. manusia 3 hari doang. 12 yang bangkit. 12 suku terus menghakimi suku Bani Israel. Terus 1400 berapa gitu ya dari suku apa gitu. Iya, ini terlalu enak untuk Yesus ya, kalau aku bilang terlalu enak untuk Yesus, matinya cuma 3 hari, disiksa cuma sehari. Banyak manusia contoh nih, orang-orang korban kartel Meksiko dia menderita puluhan tahun. Bahkan matinya sengsara gitu. Yesus cuma 3 hari. Iya. Berarti bapaknya mau menuntut Tuhan untuk Lebih menderita lagi. Iya, nggak mungkin kan kita cuma sebagai manusia menuntut Tuhan untuk seperti itu kan nggak bisa. Iya, harus lebih menderita lagi lah supaya bener ini baru Tuhan yang mau menjadi seperti manusia. Ya nggak harus gitu juga, itu cuma kita Ya aja. berarti Tuhan tidak maha kasih. Ya dia sudah mengasihi manusia kok, sudah meneruskan Dengan dosa. apa? Dengan cuma disiksa cuma sehari doang. Manusia banyak yang tersiksa puluhan tahun. Ya kan kembali lagi ke Aku saya bilang, ngantuk, aku tidur ya. bagi Tuhan kan nggak ada yang mustahil. Nah, bagi Tuhan kalau nggak ada yang mustahil, bikinlah anak tunggalnya ini menderita puluhan tahun. Itu menurut apa kan harus seperti itu kan nggak mungkin. Lo kenapa nggak mungkin? Apa yang mustahil bagi Tuhan? Katanya nggak ada yang mustahil. Tuh. Itu kan hanya kata-kata manusia aja yang seperti itu. Lo ya terus sekarang kalau kata-kata manusia kenapa nanggung bikin ceritanya Tuhan mati cuma 3 hari kok nanggung? Nah, aku nanya lagi yang ini satu ya, Pak. Nanti kita udah dulu, Pak. Coba Udah saya dulu nanya. ya. Oh ya udah. Ini aku nanya ini nih.
Kenapa di Muslim itu bisa menikah, yang cowok tuh bisa menikah 3 kali atau lebih gitu? 4 kali maksimal. 4 kali ya? Kok 4 kali maksimal? Menikah bisa berkali-kali berapa lama? Cuma batas maksimal mempunyai istri itu 4 dalam Islam itu. Kenapa harus begitu? Karena ini adalah ajaran yang lebih mulia daripada ajaran-ajaran yang ada di dunia. Dunia mana ada yang membatasi mempunyai istri berapa? Raja-raja zaman dahulu, jangan raja deh, bupati atau apa yang zaman-zaman dulu, berapa mereka punya? Puluhan, belasan, lusinan, ratusan. Dalam Islam dibatasi. Karena nggak mungkin istri lebih dari 4 itu bisa adil, nggak mungkin. Namanya pria itu. 2 aja kadang nggak adil. Kalau mau data dari pendeta-pendeta dulu yang banyak istrinya ya ada di Google banyak. Enggak, aku tanya nih di Muslim, enggak usah lari ke yang lain dulu. Iya, karena Apa? Muslim kan Yang ini ditanya kan, apa Muslim sih? kan evaluator. Muslim kan ini sebagai evaluator dari ajaran-ajaran terdahulu. Ini salah, ini benar, ini salah, ini benar, ini salah, ini benar gitu loh. Dalam Aku Islam nanya ditetapkan gitu. Karena dalam agama-agama terdahulu, contohnya Yahudi dan Nasoro, enggak ada pembatasan istri berapa, itu enggak ada. Dan enggak ada misalnya pembeda nih, contoh ya, coba pelajari. Apakah Yesus mengajarkan apa bedanya nikah dan zina? Ada enggak? Enggak, aku nanya, maksudnya jawab aja gitu, jawab seperti Iya, apa. itu tadi udah Jangan dijawab. bertanya gitu. Islam ini selalu terkait dengan agama-agama terdahulu. Agama terdahulu salahnya di mana sih? Agama terdahulu yang benar di mana sih? Jadi sebagai agama yang mengevaluasi ajaran-ajaran yang salah terdahulu, maka kesalahan umat terdahulu itu dibahas gitu loh. Sekarang gini posisinya, nikah ini perhatikan ya, ini datanya masyhur. Aduh ini gak enaknya TikTok nih. Yang namanya membatasi istri hanya 1 itu datangnya dari pagan Romawi dan Yunani. Jadi kalau kalian ingin menyebarkan istri harus 1 saja, waduh ini sama aja ngajak kita untuk menjadi pagan. Jangan. Dalam Islam itu udah ada. Batas maksimal 4 kalau misalnya mampu adil. Batas maksimalnya 4. Kalau misalnya dibatasin hanya 1 saja, lebih dari 2 maka haram, itu punya ajarannya pagan Romawi dan Yunani. Jangan bilang ajaran Yesus. Duluan mereka daripada Yesus. Bahkan Yesus pun nggak ada sama sekali berkata seperti itu. Hal adil itu seperti apa maksudnya? Adil itu contoh ya, akuk ya, misalnya contoh. Kalau misalnya akuk, Kores punya istri 4, semua istri-istri itu akan punya kondominium. Bukan rumah lagi, punya penthouse masing-masing. Kalau aku misalnya ngasih istriku bulanannya 25 juta, maka yang lain pun mesti 25 juta. Kalau misalnya aku bermalam dengan istriku yang 1 3 malam, maka yang lain pun mesti 3 malam. Gitu my brethren. Nah, bagaimana kalau dengan orang yang nggak mampu? Ya jangan poligami. Ya, jangan poligami lah, udah nggak mampu mau poligami pula, nggak tahu diri kali lah, ada aja lah pertanyaannya si Ade ini. Ya, Udah nggak mampu mau poligami pula. Berarti nggak adil Lo kok nggak adil? Berarti nggak adil kan? Lo kok nggak adil? Kok nggak Emang udah adil? Sekarang dinikahin? ini nih logikanya macam mana ini ya? Jadi gini, Normal yang nanya ini. saya tanya nih ya, saya tanya sekarang. Emangnya Dinikahin enggak kok nggak adil? Gak mukallaf ini yang nanya ini unik, Aduh. gak mukallaf ini. oi, Enggak, aku nanya jelas kan. ini. Ini kita hanya bicara gitu. Tanya pula lah, orang yang nggak mampu, nggak adil pula katanya. Aduh, entahlah. Entahlah, aku tak tahu lagi aku harus berkata apa. Kan yang membiaya. Bagaimana yang nggak mampu gitu. Ya kan ada Ya nggak sodako mampu. gitu, nggak Kok perlu Allah dinikahin. yang salah gitu loh. Salah lah, karena nggak adil gitu. Kan Yang nggak mampu adilnya ya di juga kan mana? pasti. Nggak adilnya di mana? Udah dinikahi atau belum dinikahi atau gimana? Yang nggak adil itu Tuhan lu. Banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Itu nggak adil namanya. Kenapa banyak dipanggil terus tiba-tiba yang dipilih cuma sedikit? Itu baru nggak adil. Ah, Iya nggak adil Aneh. terus yang nggak adil itu di sorga tidak ada kawin mawin. Nah, lu berarti putus hubungan sama istri dong. Putus hubungan anak dan orang tua dong. Ini Yang nggak ada di baru. surga perang.
Enggak nih, Orang ada di aja surga nih pengen asli. damai, disuguhin perang Ad- naga. Ini baru nggak adil Orang namanya. orang lain yang nggak sanggup berpoligami, Tuhan dibilang nggak adil. Orang lain di Aduh, surga aduh. ingin senang-senang, Iya ini kan, jualan kan minyak. yang Nggak adil namanya ini. yang nggak mampu kan gitu kan. Apa tuh? Ya yang nggak mampu orang lain, kenapa Tuhan nggak adil? Yang nggak adil itu adalah Tuhan yang udah pilih banyak orang, dipanggil banyak orang, ternyata yang dipilih cuma sedikit. Itu baru nggak adil. Gimana sih ya? Loh, di dunia ini sudah banyak kok yang Kristen kok. Ya, tapi kan Banyak di sedikit yang mana? Di dipilih. mana daerah mana coba? Yang banyak daerah mana? Pengen tahu daerah mana? Iya, Daerah Afrika Tengah sampai Selatan, my brethren. Enggak, itu Sebuah justru benua mengerikan mayoritas loh. dari Mengerikan Islam loh. yang berkontribusi untuk 10 negara termiskin di dunia. Tuh, kasihan banget Terima ini. Dek, kamu kenyataannya, bacalah itu yang Bible-mu, Dek, terjadi. baca. Makanya Bible tuh jangan dipelototin doang, dibaca. Udah ganti yang muka aku lain dari nih. tengok muka aku. Nikah beda sekali. Ini nggak mukallaf ini Uni. Ganti yang lain. Nggak mungkin. bukan. Ngeri kali ya. Itu dia Ya, gitu. aneh, Jadi gitu Mas aneh. Lufi ya. Jangan inilah apa namanya? Udahlah mending diurusin aja itu. Kalau mau Yesus itu kembali mati untuk ribuan tahun berikutnya supaya adil untuk manusia-manusia yang lain. Saya apa itu? 3 hari mati apa Oh, itu sakitnya sih 3 botol hari sih mati? mau ada ortodok nih, res kita turunin aja lah, maksudnya nggak jelas ah. Kita turunin aja, ini ada ortodok nih. Yang ortodok naik. Mana? Nggak ada. Aduh. Mana yang ortodok? Yang ortodok mana yang ortodok? Nggak ada. Nggak ada. JJ nggak jelas juga JJI. Micet ADM itu Uni. Enggak, itu loh ortodok itu. Botulism Uni. Ah, ini dia nih naik deh. Kristen ortodok Ini aku dibilang naik. ngatur-ngatur Tuhan, kok ngatur-ngatur sih? Bukan ngatur, ini komplain namanya. Kok ngatur? Itu apa tak? Kedap-kedip nih. Foto ya? Tuh. Oh. Lampu ring. Salam Elok 201. Iya. Lebih tepatnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ortodok. Bukan, saya mualaf. Katanya ortodok tadi. Oh, Waalaikumsalam. bukan Uni. Alhamdulillah. Muslim asli ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gak menuhankan Yesus. Oh dulu. Kok pindah? Kok nggak capek emang sholat 5 waktu sampai wafat? Susah loh jadi umat Islam itu. Lo kok mau sih jadi umat Islam? Umat Islam itu harus berbuat baik, harus bersedekah, harus membersihkan diri secara jasmani dan rohani, harus mengurusi istri baik kepada istri, harus kepada anak, pokoknya harus baik pokoknya mah. Iya. itu. Menyembah manusia Yesus enak. Percaya manusia Yesus Tuhan? Botulism, Auto mana surga. botulism? Botulism nggak naik, katanya mau naik, tapi nggak ada. Pokoknya jangan jadi Islam lah, bener. Islam itu susah loh. Nggak, kalau buat ini kan udah Islam. Bang Elok kan udah Udah. Islam teman-teman. Kita bicara sama JC Mani, JJ nggak usah jadi Islam lah. Pusing kalau ada orang Islam kayak gitu. Coba bayangin, malu aku beneran. Masa Iya. Max Love tadi nih, kalau ada orang Islam kayak gitu malu aku beneran, serius. Masa yang orang lain nggak mampu terus dibilang nggak adil, aduh pusing Gua aku. dulunya pas pertama masuk ya gitu nih. Ini gimana? Orang suruh puasa, suruh sholat 5 waktu, Iya. terus suruh. Udah berapa lama Pak Elok? Saya itu pindah ke Islam itu pas kelas 1 SMP. Itu tahun 2007. Wah, Masya Allah. kawan saya mondok itu. Berarti udah berapa? 40 tahunan ya? Oh, enggak lah. Umurnya 201 sekarang Pak Elok. Keliru. Saya 2009. 2009. Apa 2009 ngapain? Ya itu masuk Islamnya nih. Boy. Oh, SMP ya? SMP udah masuk Islam ya? Dia SMP kelas 1. Masya Allah. Kok cepet begitu? Ya waktu itu memang tahun udah 2009 SMP. SMP Emang kelas kelahiran 1. tahun berapa sih Pak?
kelahiran tahun 96. Hah, kok suaranya kayak udah 70-an? Kalau 96 sama dengan saya berarti, Pak. Iya, Oh, sama ini nih. kan. Ada botolism. Pak Elok, silakan langsung aja, ini ada dari ortodok nih, kita naikin dulu ya. Ini udah malam banget ya, udah jam 2:03 ya. Kita kasih lah si Kore sama Ustadz Wafi ngobrol sama Kristen Aku ortodok. 2006 berarti pertama kali kerja. Ya, sip, Pak Elok. Oke, siap-siap. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol Jazak lagi Allah dulu. khair, berita gembiranya. Masya Istiqomah Allah. ya, Pak Elok. Oke, siap Uni. Tapi suaranya Mana? berat banget ya. Botulism yang mana nih gak ada di antrian? Loh, ada ini. Duh, ngantuk aku. 1 jam lagi, yuk. Oh, Halo. Ini lucu foto profilnya. Lanjut. Suaranya Halo kedengeran juga, nggak ya? gimana? Apa? Ya, Suara saya kedengeran? kedengeran jelas. Beneran. Oke, mantap. Tadi tuh apa tuh sih? Tadi teman saya dari Kristen juga ya, Ya, iya aneh-aneh ih. yang ngebahas soal apa tuh namanya? Jalan kepada Bapa yang dia kutip Yohanes 14. Kenapa itu? Oke, jadi sebenarnya gini lah dalam pemahaman iman Kristen yang apa ya? Secara mendasar gitu. Jadi ya dalam iman ortodoks kami sebenarnya nggak ada jauh bedanya dengan yang dia kemukakan tadi. Cuman di sini sebelum saya jelasin saya hanya menegaskan bahwa ini kita merayakan perbedaan agama gitu loh. Jadi ini dari sudut pandang saya sebagai seorang Kristen ortodoks ya. Jadi mohon supaya teman-teman muslim bisa menghargai perbedaan itu. Oke? Insya Allah, iya, siap. Nah, jadi Asal jangan mempelintir Oke, kitab jadi sucinya gini. sendiri dan kitab orang lain. iya itu ya. Itu yang kadang jadi tabrakannya di situ malah. Oke. Jadi sebenarnya gini, ketika Yesus ngomong soal I'm the way, saya jalan kepada Bapa, itu merujuk kepada kondisinya sebagai manusia. Nah, jadi ketika Yesus bilang dia jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, sehingga tidak ada jalan lain tanpa melalui Dia. Tuh. Terus kemudian, kenapa orang Kristen menyembah jalan? Jadi orang Kristen itu nggak nyembah jalan itu. Kalau teman Itu kemute. Siapa namanya? Kayaknya ke minimize Botol. deh. Mute Pak Botol. Kamu rela menunggu. Halo, kenapa kok pada diam? Botolnya Pak Botol ke mute. mesti coba Aduh, bantu kick dulu terus masuk Kenapa sih pada gemetaran semua kalau bicara sama kita? Kita kan nggak jahat loh. Kita kan baik hati, tidak sombong, rajin nabung, rajin ngaji. Ah, masuk Halo. lanjut yuk. Loh, ngantuk aku. Ayo. Masuk. Pasti mantul-mantul suaranya ya. Oke, Keluar dulu coba. Putus-putus ya, jaringan di sini kali nggak bagus. Oke. Nah, jadi Yesus ini dalam keadaannya sebagai manusia tidak disembah sebagai Allah gitu loh, supaya teman-teman muslim nggak salah paham. Jadi disembahnya ketika dia sudah di langit. Bukan. Jadi itu pemahaman yang keliru juga ya. Jadi gini, Oh. Putus pada mulanya adalah firman. Firman itu Ya. bersama-sama dengan Allah, Hmm. dan firman Benar. itu adalah Allah. Kayak Nah, Hologos Yohanes 1 Prosopeo. ayat 1 itu menceritakan tentang, ya benar. Jadi sebelum Yesus menjadi manusia, hakikat
keilahiannya itu dia dapat dari hakikat firman itu. Karena firman tidak mungkin bukan Allah. Karena firman itu ada di dalam diri Allah yang esa itu. Nah, ketika firman ini kalam ini nuzul jadi manusia, dalam hakikat manusianya dia tidak disembah sebagai Allah, tetapi sebagai perantara kami dengan Allah Bapa di sorga. Itu aja sih yang saya mau tegaskan tadi. Jadi perkapan disembah? Sejak sebelum dia menjadi manusia, setelah dia menjadi manusia dan kembali kepada Allah Bapa di sorga, dia disembah sebagai Allah dan Tuhan sebagai juru selamat. Berarti tidak pernah tidak disembah kan? Benar. Ya itu dia. Maka ketika dia menjadi jalan, dia pun tetap disembah. Itu dia. Nggak ada perbedaan berarti antara Max dan juga siapa? Botol Slim. Iya benar. Maka dari itu, ketika aku bilang Kristenan menyembah jalan, terima aja, karena salah satu julukan Yesus adalah jalan. Posisinya bagi kami kaum Hanif, kami melewati jalan tersebut dan kami menghargai jalan tersebut. Kami tidak akan merusak segala sesuatu yang ada di jalan tersebut, karena jalan tersebut menunjukkan kami kepada Tuhan yang benar, yang hanya satu-satunya saja yang untuk disembah, Allah Azza wa Jalla semesta alam. Di mana Yesus pun berdoa kepada Tuhan semesta alaman ini, ada di Matius dan Lukas. Kalau nggak salah, benar, itu benar. Yesus berdoa. Yes. Dan Yesus pun mengakui bahwa dirinya mempunyai Allah. Yohanes 20 nomor 17, Wahyu 3 nomor 2, Wahyu 3 nomor 12. Dan Yesus adalah Abdul. Kata siapa? Paulus. Di Kisah Para Apostolos 3 nomor 13 dan nomor 30. Ketika kalian ingin menyembah Sang Abdul ini, Sang Jalan ini, kami menghargai itu. Dan ketika kalian menyembah salah satu sifat Tuhan, ketika kalian menyembah salah satu sifat Tuhan, yaitu firman, di mana firman ini dalam Islam artinya ucapan, maka kami pun menghargai itu. Yang tidak bisa kami hargai adalah ketika Nabi Isa mencoba dituhankan melalui Al-Quran. Siapa yang melakukan itu? Orang-orang yang melakukan amanat agung dan orang-orang yang melakukan penghujatan terhadap Islam, my brother. Itu yang tidak bisa kami hargai. Dari amanat agung tahu kan ya? Amanat agung. Iya tahu, pergi jadikanlah sebuah bangsa muridku. Dan itu perkataan dari Tuhan Yesus sendiri sebelum dia terangkat ke surga kepada murid-muridnya. Yes. Itulah kenapa kalian akan selalu bersinggungan dengan kami. Dan rekaman pertama yang tercatat ada di Al-Quran untuk kalian dimulai dari Yohanes Damaskus. Yohanes Damaskus zaman dengan Imam Bukhari, adanya di abad 8. Gimana ya? Aku tuh selalu berpikir bahwa sebenarnya dulu sempat berpikir bahwa memang Islam ini sepertinya menjadi batu sandungan. Ya, bukan batu sandungan. Justru saya berpikir bahwa dengan adanya Islam ini, keberadaan kitab-kitab sebelumnya itu jadi dikukuhkan seperti itu. Dikukuhkan. Iya. Tapi setelah saya berusaha untuk menemukan temunya, saya enggak menemukan gitu loh. Masa ya? Iya, jadi gini. Di dalam kepercayaan orang Yahudi di zaman dulu maupun orang-orang Yahudi modern, keselamatan itu memang harus datang dari bangsa Yahudi. Oke, katakanlah. Kenapa ya? Nggak usah pakai earphone coba. Halo. Aduh, apa itu? Chargernya dibuka coba chargernya. Ada yang pakai ini mungkin.
Enggak, itu darimu. Lanjut. Oke, lanjut. Jadi dalam pemahaman kami gitu loh, dari apa yang kami baca di dalam kitab, bahwa keselamatan yang Tuhan atau Allah kasih itu melalui bangsa Yahudi, nggak boleh di luar bangsa Yahudi, sehingga itu menjadi acuan kami bahwa tidak ada nabi dan tidak ada rasul yang diutus dari bangsa di luar Yahudi. Tuh. Oke, katakanlah Yesus ini benar-benar bukan Tuhan dan hanya seorang nabi. Tetapi dia berasal dari kalangan bangsa Yahudi, bangsa yang sudah menjadi pilihan dari zaman dulu loh, dari zamannya Musa gitu loh. Nah itu yang nggak ada titik temunya gitu. Ini aku tanggapin boleh ya? Boleh. Ya jadi begini, ketika kekristenan ini banyak sekali yang bilang bahwa ya keselamatan itu hanya datang dari bangsa Yahudi, seperti di Yohanes 4 nomor 22 sampai 25, karena nabi-nabi datangnya dari bangsa Yahudi, katanya begitu kan. Bangsa Yahudinya sendiri menyanggah hal tersebut, karena nabi-nabi tidak hanya dibangkitkan untuk bangsa-bangsa Yahudi. Itu ada di ini di Bamidbar Rabbah 20 nomor 1. The Torah say, Deuteronomy 32 ya, the rock perfect is his work, for all his ways are justice. Hashem did not give the non-Jews an opening to say in the future, you have distanced us. What did Hashem do? Just like he set up kings and sages and prophets for the Jews, he set this up for the non-Jews. Ini gue bahasa Indonesia ini. Apa yang Tuhan lakukan untuk orang-orang di luar Israel? Sama seperti dia membangkitkan raja-raja, seorang alim atau orang-orang yang berilmu dan juga nabi-nabi untuk bangsa Yahudi, maka mereka bentar. Tadi maka itu bentar, potong bentar boleh. Tadi itu terdapat di kitab apa? Bamidbar Rabbah. Bamidbar ini berarti tafsirnya Yahudi dari kitab Bamidbar itu kejadian 20 nomor 1. Nah, terus nanti juga ada di Midrash Tanhuma Balak nomor 1. Itu juga diterangkan bahwa bangsa-bangsa di luar Yahudi pun diberikan raja-raja, diberikan nabi-nabi, dan juga diberikan orang-orang pintar gitu. Contoh, dia membangkitkan Solomon as kings over all the earth. And he did the same for the Nebuchadnezzar. Dia membangkitkan Solomon untuk menjadi raja Yahudi, dan dia juga membangkitkan Nebuchadnezzar untuk raja-raja non-Yahudi. Dan dia membangkitkan nabi-nabi seperti Moses. Dia juga membangkitkan nabi-nabi di luar non-Yahudi. Satu siapa? Balaam, bilangan 22. Balaam itu bukan Yahudi. Ayub itu bukan Yahudi. Dalam Islam malah ada Syu'aib, ada Soleh. Itu bukan Yahudi, my brethren. Gitu loh. Jadi, karena inilah sola scriptura dalam kekristenan membuat mereka sempit dalam melihat bagaimana Yahudi beriman. Dan ini yang gue minta di ortodoks tidak memegang prinsip sola scriptura, itu hanya dimiliki orang-orang Protestan. Yes, you have Sinazarion kan? Ya kan? Ortodok punya Sinazarion kan? Ya enggak? Iya. Ya kan? Nah, Sinazarion ini tidak menjelaskan keimanan Yahudi. Kita berdasarkan tradisi suci, kitab suci dan magisterium gereja. Yes. Nah, tradisi suci ini yang dari apostolik ini kan, tapi itu bukannya Katolik ya, lu ya Ortodoks atau Katolik? Ortodoks. Sebenarnya Katolik itu tergolong di dalam Ortodoks juga, dan Ortodoks ada di dalam bagian Katolik juga. Cuma karena perbedaan pemahaman dari Konsili Nikea itu terpecah dua. I know that. Lu bagian mana, Katolik atau Ortodoks? Saya Ortodoks. Saya join di Ortodoks sejak 2016. Oke, jadi tapi bukan Ortodoks yang ritus Katolik ya, Ortodoks asli ya? Iya, Ortodoks. Kalau di Indonesia namanya Gereja Ortodoks Indonesia. Iya, itu dia. Nah, Ortodoks Syria bukan? Bukan. Oh ya, berarti lu Ortodoksnya ritus Katolik ini. Pantesan kok Sinazarion enggak nge. Iya, kalau Ortodok tradisi sucinya namanya Sinazarion. Nah, ini posisinya gini. Posisinya dalam Sinazarion maupun tradisi suci itu tidak diajarkan keimanan Yahudi secara Yahudinya asli. Jadi yang kalian punya ini, yang kalian pelajari ini adalah Yahudi versi Perjanjian Baru atau Yahudi versi bahasa Yunani.
yang dimana keyahudian sendiri nggak mengakui hal tersebut gitu. Itulah kenapa kalian kebingungan ketika nabi-nabi hanya datang dari bangsa Israel. Bangsa Israelnya sendiri ngomong, nabi-nabi di luar Israel ada kok. Bahkan nabi-nabi, total nabi-nabi dalam Israel sendiri itu totalnya ada 1.200.000. 2 kali lipat dari Exodus. Exodus kan 600.000 orang Israel. Nah nabi-nabi yang diimani orang Israel itu ada 1.200.000. Gitu loh. Itu maksudnya 1.200.000 itu apakah nabi selebihnya dari bangsa-bangsa di luar Israel gitu ya? Iya, total keseluruhan nabi secara global yang diimani oleh bangsa Israel. Itu ada 1.200.000 nabi, baik dari Israel sendiri maupun dari non-Israel. Kenapa bisa banyak itu nabi-nabi? Karena begini. Kalau misalnya nabi hanya dari bangsa Israel, maka orang-orang di Amerika sana, di Afrika, di mana di Islandia sana, itu tidak akan mendapatkan keadilan keselamatan. Nggak dapat keadilan keselamatan. Contoh tahun 1 misalnya. Iya, nabi terakhir misalnya siapa yang kalian imani? Yohanes, nabi terakhir. Nabi Yohanes cuma ada di Israel. Gimana orang-orang tahu keselamatan kalau nggak pernah dimunculkan nabi di sana, di Amerika sana, di Nusantara sini, di Afrika, gitu kan, di Persia. Ini jadinya keselamatannya tidak universal gitu. Keselamatannya baru terjadi bisa lengkap itu ketika di tahun 1. Bahkan tahun 1 pun ya gimana, yang menyaksikan penyaliban Yesus itu sangat minim sekali gitu. Paling mentok orang-orang sekitaran situ saja. Orang Cina apakah tahu kejadian ada Tuhan datang ketika tahun 1? Kan nggak juga gitu, my brother. Itulah kenapa nabi-nabi nggak hanya dari bangsa Israel. Itu intinya. Nah iya, tadi gue balik lagi ke yang awal yang lu bilang, tidak cocok karena tidak nyambung gitu. Ini yang ingin gue ingatkan sama lu. Buang eksegesis, buang hermeneutika. Imani apa yang tertulis saja. Insya Allah lu akan menemukan satu korelasi pesan yang berantai dan sama dari Kejadian 1 nomor 1 sampai Wahyu 22 nomor 1 sampai surat An-Nas di Al-Quran bahwa Tuhan itu hanya satu, tidak ada penyembahan kepada roh, tidak ada penyembahan kepada firman. Itu yang akan lu temukan. Atau lu gua potek aja ya. Langsung gue potek aja ya. Yohanes 4 nomor 24, vital mengenai penuhanan kepada roh, yang dimana Allah itu roh. Dalam bahasa Yunaninya tidak ada tertulis kata hoti atau estin. Tidak ada tertulis satu frasa nema theos estin atau nema hoti theos. Yang tertulis apa? Nema hotheos. Nema hotheos artinya apa? Ruach Elohim. Dalam Islam apa? Ruhullah. Bukan ruh itu Allah atau Allah itu roh. Kata itu di dalam sana itu adalah sebuah kejahatan terjemahan. Gitu, my brother. Ini kebenaran yang ada, terima aja kenyataan. Orangnya putus, Mas Gores. Aduh, sayang sekali, my brother. Sudah 1 menit yang lalu. Aduh, Pak ya. Aduh, sayang banget. Mulai mikir kayaknya tadi sudah. Oh, alhamdulillah kalau mulai mikir gitu. Ini uniknya tidur sudah. Uniknya tidur juga itu. Coba mungkin masuk lagi deh, coba kita lihat. Karena aduh, nggak ada co-hostnya ini. Siapa yang mau naik? Nggak ada, udah hilang. Aduh ya Allah, udah ya kita close ya, ngantuk banget. Iya, close nih. Nah ya, ngantuk banget. Besok kita